warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat, masih semangat untuk belajar di rumah, dan tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol yang ada ketika kamu harus keluar rumah. Nah, hari ini dari Bimbingan Konseling SMK 11 kita akan ngebahas tentang bergaul dengan teman. Nah, bergaul dengan teman, kenapa ini menjadi hal yang perlu kita bahas? Karena tahu nggak sih bahwa dengan siapa kamu bergaul itu akan mempengaruhi bagaimana cara kamu berpikir, bersikap, dan berperilaku. Nah, pergaulan dalam konteks luas ini karena kalian itu ada di usia 15 sampai dengan 17, bahkan mungkin ada yang 18 juga. Ini biasanya berkaitan dengan pergaulan di lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, komunitas, dan lain-lain. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika bergaul. Pastikan circle-nya itu punya kebiasaan atau hobi positif. Yang dimaksud di sini adalah bayangkan kalau temanmu itu terbiasa berkata kasar dan jorok. Nah, ini pasti kamu juga tertarik untuk mengatakan kata-kata tersebut kan? Karena dalam circle itu akan dianggap lumrah dan asik. Bahkan kalau misalnya kita nggak ikut ngomong kasar ataupun jorok, kita ngerasa kayak nggak gaul. Kamu akan merasa diterima karena memiliki kesamaan. Nah, yaitu berkata kasar dan jorok. Tapi ingat nih, Allah itu nggak suka sama orang yang berkata keji dan suka mengumpat. Hal tersebut termasuk akhlak tercela. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, punya rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu berarti punya kematangan berpikir. Dia tahu setiap perbuatannya, perilakunya akan dipertanggungjawabkan. Maka dia akan berhati-hati. Jika dia itu tidak punya rasa tanggung jawab, dia akan seenaknya memperlakukan kamu tanpa dipikir terlebih dahulu dan membuat kamu bertanggung jawab atas sikap mereka. Gak enak kan? Misal ketika kalian melakukan hal kesalahan bersama-sama, tapi ketika diminta pertanggungjawabannya, dia akan dia akan cuci tangan. Dia tidak akan mau bertanggung jawab. Dia hanya akan mengatakan bahwa kamu yang melakukannya. Kemudian yang ketiga, punya spiritualitas dan religiusitas. Nilai-nilai spiritualitas yang dimiliki dalam hubungan pertemanan itu akan membuat hubungan pertemanan menjadi lebih dalam dan lebih bijak. Ditambah, nilai-nilai religius itu akan mengajak kepada perilaku baik dan benar berlandaskan keimanan. Kita akan senangkan ketika kita berteman dengan orang yang memang dia memiliki berpikir yang secara bijak, dia tahu baik yang benar, akan lebih nyaman. Kemudian, yang keempat, menghargai batas-batas atau boundaries. Di sini maksudnya adalah setiap kita itu punya batas-batas toleransi yang bisa diterima, entah itu fisik, psikis, mental, dan emosional. Jika pertemananmu melanggar boundaries atau batas-batas tersebut yang kamu yakini itu buruk untuk kamu, seperti contoh harassment atau perilaku yang tidak menyenangkan untuk kamu, hal paling dianggap penting oleh dirimu, maka mereka tidak menghargai kamu. Memiliki boundaries akan membuat relasi pertemanan berada dalam hubungan yang sehat. Contoh, kamu gak suka nih dipanggil, kamu namanya adalah A, tapi kamu dipanggilnya B atau dipanggil dengan kata-kata yang tidak kamu sukai. Tapi kalau kamu bilang saya nggak suka dipanggil itu, tolong dong panggil nama saya, pasti akan dibilang alah kamu mah baper, kamu mah pundungan. Itu adalah berarti dia tidak menghargai batasan-batasan yang membuat kamu tidak nyaman. Seorang teman yang akan menghargai batasan-batasan itu ketika kamu mengatakan saya nggak suka deh dipanggil itu, boleh nggak dipanggil nama saya aja. Dia akan sangat menghargai, langsung bilang oh ya maaf ya, dan dia akan memanggil kamu sesuai dengan apa yang kamu suka. Ini sepele, tapi kalau misalnya kita nggak memperhatikan ini, kita nggak bisa yang namanya saling menghargai satu sama lain atas rasa satu sama lain. Kemudian yang kelima adalah empati.
memiliki hubungan pertemanan yang peduli dengan perasaan dan pikiran temannya itu sangat baik. Kita tahu bahwa kumpulan pertemanan itu terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berbeda cara berpikir, dan juga bagaimana dia merasa. Jika empati itu hilang, maka yang ada hanya egoisme, saling menyalahkan, saling menuntut hak. Dan bisa jadi muncul bibit-bibit perilaku atau yang namanya bullying. Kemudian, yang keenam, punya tujuan yang sama. Punya tujuan yang sama, di sini maksudnya adalah berteman yang memiliki tujuan yang sama akan sangat menyenangkan. Seperti teman belajar, memiliki tujuan menguasai pelajaran tertentu, maka kita akan terpacu untuk terbawa meskipun kita sedang malas atau lelah. Nah, di sini adalah coba deh kamu cari teman yang memiliki tujuan yang sama kamu. Tujuannya yang pasti itu adalah ke arah yang positif. Jauhi teman yang tidak memiliki tujuan, karena dia hanya akan mengajakmu menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nah, jika waktu tidak diisi dengan kebaikan, maka pasti diisi dengan keburukan. Namun, teman yang memiliki tujuan buruk seperti melanggar tata tertib, mengajak memusuhi yang lain, mengajak bullying, mengajak berperilaku anarkis, itu wajib dijauhi. Karena ketika kamu tidak mampu untuk menjaga diri kamu sendiri, maka kamu akan ke bawah-bawah gitu. Maka kamu harus tahu dia punya tujuan yang sama nggak? Oke? Selanjutnya adalah mendukung pengembangan dirimu. Setiap orang berubah, entah itu kepada hal positif maupun negatif. Yang pasti, perubahan itu adalah hal yang pasti. Namun, terkadang ada hubungan pertemanan yang tidak siap dengan perubahan dirimu ke arah positif. Bahkan, mereka tetap mengajakmu dalam kebiasaan yang negatif, yang membuatmu tidak maju. Nah, di sini lebih baik jangan berteman dengan pertemanan yang seperti itu. Kecuali ketika kamu maju, kamu ingin menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya, dan teman kamu mau diajak, ya it's okay. Tapi kalau ternyata teman kamu tidak mau untuk berkembang ke arah yang lebih baik tinggalkan. Bersyukurlah jika temanmu itu mendukung hal-hal yang baik untuk pengembangan diri kamu. Kemudian, jujur dalam berkomunikasi. Jujur dalam berkomunikasi itu tentunya adalah termasuk salah satu hal yang utama. Kita tidak akan paham betul apa yang kita inginkan dan kita butuhkan jika tidak dikomunikasikan secara jujur dan baik. Begitu pula teman yang malas menjelaskan sesuatu melalui komunikasi hanya akan membuat kita menduga-duga dan bisa jadi banyak berprasangka. Hubungan pertemanan yang sehat dilandasi keinginan untuk memudahkan temannya memahami apa yang dirasakan, difikirkan, diinginkan, dan dibutuhkan melalui komunikasi. Nah, pernah nggak sih kita ada slack atau miskomunikasi karena ada perasaan malas menjelaskan atau takut menjelaskan atau dan sebagainya gitu. Sedangkan yang namanya berkomunikasi itu salah satu hal penting dalam sebuah pertemanan gitu. Ketika kamu merasa tidak nyaman, ya katakan bahwa kamu sedang tidak merasa nyaman. Dan disitulah ketika kamu memiliki teman yang baik, maka dia akan mentoleransi, bahkan mungkin dia akan meminta maaf atas rasa yang tidak nyaman itu. Kemudian, punya akal sehat. Teman yang berakal sehat tidak akan membiarkan hal-hal bodoh terjadi dalam memandang sesuatu. Tidak akan ngajak kita membenci sesuatu dengan berlebihan atau mencintai sesuatu berlebihan. Mereka mengajak kita mengedepankan logika sehingga tidak menimbulkan fanatisme terhadap kelompok pertemanan, menimbulkan pengkultusan. Kamu tahu pengkultusan? Jadi kita terlalu mengagung-agungkan dalam satu kelompok. Ketika kamu berteman dengan satu kelompok ini, maka kamu akan dihalang-halangi untuk berkumpul dengan kelompok yang lain. Sedangkan sebaik-baiknya ketika kamu memang bergaul, selama pergaulan yang kamu pilih itu baik, kamu boleh berteman dengan siapa saja, kamu boleh bergabung dengan kelompok mana saja, selama itu positif. Tapi di sini suka ada yang ketika sudah berkelompok, kamu nggak boleh ke sana, kamu hanya boleh di sini. Jadi rada-rada
overprotective ya. Kemudian menerima dan tidak saling judge. Apa sih yang membuat pertemanan itu tahan lama? Tentu rasa penerimaan satu sama lain. Merasa diterima dan tidak dijudge akan membuat nyaman dan aman. Jadilah seseorang yang mampu menerima apa adanya, tidak mudah judge, tidak mudah menghakimi, tetapi saling mendukung untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Kita pasti akan lebih nyaman berteman dengan kita itu diterima apa adanya, bukan ada apanya. Kita bukan kamu punyanya apa, maka saya mau temenan sama kamu. Tentunya dengan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, dia masih mau temenan sama kita, justru itu akan menjadi lebih nyaman, ya kan? Nah, poin penting di sini adalah bertemanlah sebanyak-banyaknya supaya otot-otot sosial kita itu terasah, supaya peka terhadap sekitar dan menjadikan kita manusia yang bijak dan humanis. Namun, pilihlah circle atau lingkungan pertemanan yang terbaik, karena itu menentukan siapa diri kita. Pasti kamu sering dengar yang namanya dengan siapa kamu bergaul atau dengan siapa kamu dekat, maka kamu akan terbawa. Kalau kamu gaulnya sama tukang ikan, maka kamu akan bau ikan. Kalau kamu dekat-dekat dengan penjual bunga, maka kamu akan ikut tercium aroma bunga. Itu simple tapi benar. Nah, jika kamu tidak menemukan itu dalam circle pertemanan yang baik atau lingkungan pertemanan yang baik, maka mulailah dari diri sendiri. Mulai dari yang paling mudah kamu lakukan dari poin-poin tadi yang tadi saya sebutkan, sehingga nantinya teman yang baik yang kamu inginkan mengerti apa yang kamu lakukan, merasa seperti yang kamu rasakan, maka dia akan datang mendekat dengan sendirinya. Tanpa kamu sadari, kamu perhatikan deh dengan teman-teman yang sedang kamu pertemanan yang kamu jalani sekarang. Tanpa kamu sadari, kamu bertemu dengan orang-orang yang sama, dengan cara berpikir yang sama, kesukaan yang sama. Karena sebenarnya circle itu pada dasarnya secara alami akan terbentuk. Maka kalau kamu mau memiliki pertemanan yang sehat, teman yang baik, teman yang menerima kamu apa adanya, teman yang akan membawa ke arah yang positif, kamu dulu yang harus berubah. Ketika kamu sudah berubah, cara berpikir kamu sudah berubah, suatu saat atau tanpa kamu sadari, kamu akan bertemu dengan orang-orang itu. Oke, selanjutnya adalah tips berteman di masa pandemi. Secara kalau kita kan tahu nih, sekarang ketemu susah, nggak masuk sekolah. Bisa jadi kalau emang kamu termasuk orang yang sangat menjaga diri dan keluar rumah hanya jika benar-benar perlu, bukan untuk nongkrong, tapi kan kamu butuh adanya silaturahmi dengan teman-teman kamu. Nah, ini nih tipsnya. Jadwalkan sepekan sekali menghubungi teman via online untuk saling bertanya kabar, mengungkapkan perasaan dan sebagainya. Hal tersebut dapat meningkatkan keakraban dan semangat menjalani hari-hari di masa pandemi. Nah, ini jangan lupa tanya ini ke teman kamu yang menurutmu memiliki tujuan yang sama. Misal, sama-sama ingin menghilangkan kejenuhan dan ngobrol atau belajar bareng. Jadi jangan sampai ketika pandemi ini ngerasa nggak ketemu, ya udah aja gitu. Nggak ada salahnya kamu ngubungin dia langsung PC atau japri, tanya, kamu apa kabar, lagi ngapain. Bahkan dengan cuman kamu nanya lagi ngapain, itu kan udah sama dengan kamu peduli sama dia. Oke? Biar nggak saling lupa. Nah, sekian dari kami, bimbingan konseling SMK 11 Bandung. Semoga apa yang setelah dipaparkan hari ini dalam sesi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bagaimana sih dalam bergaul dengan teman? Tetap jaga diri ketika kamu di luar, tetap memilih pertemanan yang sehat. Oke? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.